Jalan malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Jadi mereka nggak satu hari langsung tancap puncak, nggak, istirahat dulu tuh, bermalam dulu gitu kan. Malam pun berlalu, udah istirahat mereka sekitar jam 4 subuh. Aldo sama rombongannya pun bangun untuk melanjutkan pendakian berikutnya. Nah di hari kedua ini mereka memilih berjalan santai sambil supaya bisa menikmati keindahan Gunung Rinjani. Tapi makin siang trek yang mereka lewati ini makin nanjak lagi Beberapa anggota udah mulai kelelahan tuh Nadia dan terpaksa berhenti sesekali, berhenti lagi untuk istirahat. Nah karena sering berhenti, mereka tuh baru nyampe puncak Rinjani sekitar jam 4 subuh katanya, keesokan harinya, which is hari ketiga. Dan begitu udah sampai di puncak nih, mereka waktu itu antusias ngelihat sunrise lihat senang-senang lah di sana, foto-foto. Setelah puas sunrise, Rangga si pemandu kelompok 2 ngajak kawan-kawannya buat turun yuk kata gitu. Nanti kita turunnya lebih cepat ya jalurnya udah nggak seberat pas naik kok, kan ini nurun. Jadi kalau misalnya kita gas terus kita bisa nyampe bawah hari ini juga nih kata si Rangga. Semua orang pun mengiyakan waktu itu dan juga mengikuti instruksi dari Rangga. Sepanjang perjalanan turun mereka berjalan cepat macam lari kecil gitulah kan, sambil udah bercanda-canda apa segala macam. Siang itu suasana masih terasa hangat, masih terasa aman-amanan ya, pokok menyenangkan lah gitu. Tapi kesenangan itu cuma sebentar karena begitu sampai di tengah jalan mereka mulai mengalami gangguan mistis yang sulit dicerna akal sehat. Nah jadi di setengah perjalanan turun itu rombongan mereka ini melewati hutan yang kanan kirinya dipenuhi pohon rindang. Nah awalnya nggak ada sesuatu yang aneh di sana tapi pas aja baru nyampe di tengah hutan itu situasi udah mulai berubah nih Nat. Dari yang awalnya terang benderang kali itu mendadak berubah gelap kayak mau maghrib, langit tuh jadi kayak gelap gitu loh Nah sadar ada yang nggak beres, Hilma nanya ke si Aldo, yang kok suasananya jadi gelap kayak gini ya, ini kita nggak salah jalan kah kata gitu. Oh nggak kok, udah kamu ikutin aja lah jalan ke depan, toh juga mereka udah hafal kali jalur sini, maksudnya ke kawan-kawan yang lain. Meskipun ragu sama ucapan pacar aku, cuman aku kayak ya udahlah, mungkin memang ini karena hutan kali nih ya, mungkin gegara lebat kali hutannya makanya kelihatannya malam. Tapi waktu aku tengok langit tuh memang gelap tapi dia nggak mau memperkeruh suasana kan, lanjut jalan lagi lah nih si Hilma. Nah setelah melewati hutan yang gelap tadi, di jam 2 siangnya mereka akhirnya sampai di danau sebuah danau yang namanya Segara Anak. Beberapa rombongan di sana kehausan nih, lari lah mereka ke danau itu buat ngambil minum. Setelah ambil minum, Ilham si ketua kelompok ketiga bilang lagi, guys kalau kita ngejar harus turun hari ini kayaknya nggak keburu lah, semua pada capek juga, banyak cewek-cewek di sini. Gimana